Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Salma Firial Kamila dari kelas 11 MIPA 3. Kali ini aku akan mempresentasikan tentang transportasi sel. Apa sih transportasi sel itu? Transportasi sel adalah proses pengangkutan suatu senyawa atau molekul dari asal ke satu tujuan yang terjadi di dalam sel melalui membran sel. Transport sel terbagi menjadi dua, yaitu transport sel aktif dan transport sel pasif. Transport aktif. Transport aktif adalah proses transfer melalui membran sel yang membutuhkan energi dalam beraktivitas. Energinya berupa ATP yang dihasilkan oleh respirasi sel. Bagaimana cara transfer aktif bekerja? Transfer aktif digolongkan menjadi endositosis dan eksositosis. Endositosis adalah peristiwa pembentukan kantong membran sel ketika partikel ditransfer ke dalam sel. Sedangkan eksositosis adalah peristiwa pembentukan kantong membran sel ketika partikel ditransfer keluar sel. Transport aktif primer merupakan transport yang memerlukan bantuan ATP atau aliran elektron. Pemeliharaan ion K+ dan Na+, maka harus dipompa untuk melawan konsentrasi yang lebih tinggi dan diperlukan ATP. Transport aktif sekunder adalah transport molekul melintasi membran sel dengan memanfaatkan energi dalam bentuk lain selain ATP. Energi ini berasal dari gradien elektrokimia yang dibuat dengan memompa ion keluar dari sel. Transport pasif. Transport pasif adalah transport membran sel yang tidak menggunakan energi melainkan secara spontanitas. Terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara dua zat atau larutan di dalam dan di luar sel. Merupakan transport ion, molekul, dan senyawa yang tidak memerlukan energi untuk melewati membran plasma. Transport ini mencakup osmosis dan difusi. Bagaimana sih cara kerjanya? Disfusi adalah transport pasif atau perpindahan dari titik yang berkonsentrasi tinggi ke titik yang berkonsentrasi rendah. Contohnya adalah pada hewan uniseluler yang akan mengambil oksigen. Disfusi terbantu merupakan transport pasif melalui selektif permeabel dibantu oleh enzim protein. Contohnya adalah E. coli. Bila berpindah ke media mengandung laktosa, metabolisme bakteri tersebut menurun karena membran bersifat impermeabel di dalam sel yang memudahkan laktosa masuk dan menembus membran. Osmosis. Transport pasif atau perpindahan air melalui membran selektif permeabel akibat adanya tekanan osmotik dari larutan hipotenis atau larutan dengan konsentrasi rendah ke larutan hipertonis atau larutan dengan konsentrasi tinggi. Transport membran. Transport transmembran adalah transport molekul melintasi membran plasma dengan atau tanpa bantuan molekul transporter yang berada pada membran. Sedangkan transport paraseluler adalah transport molekul tidak melalui membran plasma, melainkan melalui ruang atau saluran yang berada di antara sel. Transport membran sel itu sendiri merupakan proses pengangkutan materi atau molekul dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke daerah yang konsentrasinya rendah tanpa menggunakan ATP
atau adenosin trifosfat, atau proses pengangkutan molekul dari daerah yang konsentrasinya rendah ke daerah yang konsentrasinya tinggi. Dengan menggunakan energi hasil metabolisme ATP, dan kedua proses tersebut berlangsung secara terpadu untuk menjaga keseimbangan molekul biologi sel. Mengapa harus transportasi membran? Pertama, memasukkan gula, asam amino, dan nutrin lain yang diperlukan sel. Kedua, memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida pada proses respirasi sel. 3. Mengatur konsentrasi ion anorganik di dalam sel. 4. Membuang sisa-sisa metabolisme yang bersifat racun. 5. Menjaga kestabilan pH. 6. Menjaga konsentrasi suatu zat untuk mendukung kerja enzim. Apa sih manfaatnya? Transport pada membran ini banyak sekali manfaatnya. Di antaranya yaitu menjaga kestabilitas pH, menjaga konsentrasi zat dalam sel, memperoleh pasokan zat makanan dan bahan energi, membuang sisa metabolisme yang beracun, serta memasok ion-ion penting ke dalam sel. Sudah habis nih materi kita. Semoga dapat dimengerti ya. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.